السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. وبعد إخواني في الدين أعزكم الله. Kaum muslimin pendengar setia Radio Indosiar yang kami hormati, kita masuk kepada mutiara yang kelima yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Mutiara dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari fi sahihih. Hadis dari sahabat yang mulia Abi Yazid Ma'an ibn Yazid ibn al-Akhnas. Abi Yazid kunyah itu julukan dengan bapak, dengan ibu atau dengan anak. Abu Fulan, Ummu Fulan atau Ibnu Fulan, itu dijuluki dengan kunyah. Kunyahnya sahabat yang mulia ini Abu Yazid, karena dikatakan Abu Yazid karena dia dalam keadaan biasanya dijuluki demikian dari anaknya yang bernama Yazid. Namanya Ma'an, Mim, Ain dan Nun. Ma'an ibn Yazid ibn al-Akhnas radhiyallahu ta'ala anhu. Wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Keunikan sahabat yang mulia ini adalah beliau dan bapaknya dan juga kakeknya semuanya sahabat. Kalau dikatakan semuanya sahabat artinya memiliki suhbah. Makna suhbah adalah bertemu dengan Rasulullah SAW, beriman dengannya, dan sampai wafat di atas keimanan. Kalau dia lahir atau dia hidup di masa Rasulullah SAW tapi tidak bertemu, ada pembahasan lain atau ada istilah lain, bukan sahabi. Atau kalau bertemu tapi tidak beriman, seperti musyrikin Quraisy, juga tidak dikatakan sebagai sahabi. Demikian pula kalau diriwayatkan pada akhirnya murtad seperti Rajjal yang ikut dengan Musailamah al-Kadzdzab, maka tidak disebut sahabi. Jadi namanya sahabi adalah yang bertemu dengan Rasulullah SAW, beriman dengannya, dan kemudian sampai meninggalnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, beliau dan juga bapaknya dan juga kakeknya adalah orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW dan beriman dengannya. Yazid, Ma'an ibn Yazid ibn al-Akhnas radhiyallahu ta'ala anhum. Semoga Allah meridai mereka. Qala, beliau menceritakan, Kana Abi Yazid akhraja dananir yatasaddaq biha fawada'aha 'inda rajulin fil masjid. Kata beliau, kata Ma'an, bahwasanya ayahku yang bernama Yazid akhraja dananir, mengeluarkan beberapa dinar, uang emas, untuk disedekahkan dan diletakkan atau dititipkan kepada seseorang untuk dibagikan di masjid. Faji'tu fa'akhadtuha fa'ataituhu biha. Maka aku, yang menceritakan siapa? Ma'an, anaknya Yazid. Sedangkan aku waktu itu datang ke masjid, dan aku melihat ada seorang membagikan uang zakat atau uang sedekah, dan aku diberi atau aku mengambil sebagai seorang yang berhak untuk menerima sedekah. Ketika dia pulang ke rumahnya, kata ayahnya, wallahi ma iyyaka aradtu. Pulang ke rumahnya, bapaknya terkejut. Kamu mengambil sedekah itu dari masjid? Iya.
Maka kata bapaknya, wallahi ma iyyaka aradtu. Sungguh demi Allah, bukan engkau yang aku maksud. Yani sedekah tadi bukan untuk kamu. Aku suruh bagikan pada fuqara. Faqasamtuhu ila Rasulullah sallallahu. Maka aku pun membantahnya atau aku mengatakan kepadanya, mari kita minta diselesaikan kepada Rasulullah sallallahu. Maka keduanya, Ma'an dengan bapaknya Yazid, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan apa yang terjadi. Maka Rasulullah SAW setelah mendengarkan cerita atau kisah yang terjadi, kata Nabi SAW, laka ma nawaita ya Yazid, walaka ma akhadta ya Ma'an. Kata Rasulullah SAW, bagimu apa yang kau niatkan, wahai Yazid, dan bagimu apa yang kau ambil, wahai Ma'an. Perhatikan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan kepada bapaknya yang bernama Yazid, engkau mendapatkan apa yang kau niatkan. Engkau niat sedekah, engkau dapat nilai sedekah. Sedangkan engkau berkata kepada anaknya, wahai Ma'an, laka ma akhadta, engkau juga berhak untuk mendapatkan apa yang kamu ambil. Karena beliau termasuk yang berhak untuk mendapatkan sedekah, artinya fuqara atau masakin yang memang berhak untuk mendapatkan sedekah. Akhwani fillah azakumullah, para pendengar yang kami hormati, perhatikan hadis yang ringkas ini yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari fi sahihih. Tentunya dalam hadis ini bolehnya seseorang memberitakan apa yang didapat. Karena Ma'an menceritakan pada abinya, aku mendapatkan bantuan sedekah dari masjid. Sehingga dikatakan ada faedah jawazul iftikhar bil mawahib ar-rabbaniyah wa tahaddus bi ni'amillah. Bolehnya menceritakan tentang kenikmatan yang Allah berikan. Misalnya berkata, alhamdulillah saya mendapatkan bantuan, alhamdulillah saya mendapatkan sedekah, alhamdulillah saya bisa begini, bisa begitu. Barakallahu fikum. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan kenikmatan Rabbmu, maka hadits, maka silakan beritakan dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula faedah lainnya yang unik di sini, bolehnya tahakum, meminta diselesaikan oleh hakim walaupun perselisihannya antara anak dengan bapak. Ini tidak bisa kemudian bapak pokoknya harus menang begitu. Anak harus ngalah. Tidak mesti. Boleh tahakum. Bukan berarti anak tersebut durhaka pada orang tuanya atau lainnya, tidak demikian. Karena memang perkaranya masing-masing merasa benar. Aku ketika memberikan sedekah maksudnya bukan untuk anakku sendiri. Kalau untuk anakku sendiri ngapain? Demikian pula anaknya, aku mendapatkan sedekah dengan halal, aku tidak mencuri, aku tidak merampok. Aku mendapatkan pemberian sedekah. Barakallahu fiikum. Berarti di sini faedah yang kedua, bolehnya tahakum. yakni bertahkim kepada seorang yang memang mengerti ilmu untuk diselesaikan atas seorang bapak dan seorang anaknya. Wa anna dzalika bimujarradihi la yakunu 'uquqan. Perkara yang seperti ini artinya tahakumnya bukan kedurhakaan, kecuali kalau dalam tahakumnya tadi ada kezaliman dan kedurhakaan pada orang tua, dengan menipu, dengan menekan, dengan mengancam, atau dengan membawa saksi palsu, dengan menuduh dengan tuduhan dusta. Itu yang uquq, yang merupakan kedurhakaan pada orang tua. Tetapi kalau hanya ingin melihat mana yang benar, dia atau bapaknya, maka itu perkara yang syar'i. Apakah kepada orang yang berilmu, kepada seorang ulama, atau kepada orang memang yang berhak dan memiliki kemampuan untuk menghukumi. Dan juga boleh al-istikhlaf fi sadaqah, wala siyama sadaqatut tatawwu' lianna fihi naw'u israr. Bolehnya menitipkan sedekah kepada orang lain. Bahkan di dalam menitipkan sedekah pada orang lain
ada naw' israr. Naw' israr artinya sejenis ketersembunyian. Sehingga beberapa orang tidak tahu kalau yang sedekah itu adalah dia. Tolong ini bagikan pada fuqara wal masakin ya. Sehingga ketika dibagikan orang-orang tadi nggak tahu dari siapa. Mungkin yang membagikannya akan berkata alhamdulillah dari orang baik. Atau dengan bahasa lain alhamdulillah dari seorang muhsinin. Dari salah satu muhsinin. Ini salah satu orang-orang baik. Dari mana? Ya pokoknya dari orang baik. Ini ada naw' israr. Menyembunyikan sedekah. Dan itu sesuatu kemuliaan. Sebagaimana di dalam beberapa hadis disebutkan bahwa satu kemuliaan yang Allah puji adalah seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya dan tangan kirinya tidak mengetahui. Ini menunjukkan mubalaghah bahwa sangat tersembunyi ketika dia bersedekah, sangat tersembunyi, tidak diketahui oleh manusia, dan itu membantu keikhlasan. Yang keempat, faedah yang keempat, nah ini yang berkait dengan pembahasan hadis Rasulullah SAW yang kita baca ini disusun oleh Imam Nawawi, diletakkan di dalam bab keikhlasan dan menghadirkan niat. Bab keikhlasan dan menghadirkan niat. Dari mana kaitannya dengan masalah keikhlasan dan niat? Nah, ini faedah yang keempat. Bahwa orang yang bersedekah tadi tetap dapat pahala sesuai dengan yang diniatkan, walaupun kembalinya kepada anaknya sendiri. Tetapi kalau secara langsung memberikan pada anaknya sendiri nggak boleh. Sebagaimana beberapa pendapat ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa zakat tidak dibagikan untuk orang yang merupakan tanggung jawabnya. Artinya tidak dibagikan, tidak boleh diberikan pada orang yang merupakan tanggung jawabnya. Tidak boleh suami memberikan sedekah pada istrinya sendiri, atau pada anaknya sendiri, atau pada orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Tetapi di sini berbeda keadaan dari dua sisi. Perbedaan pertama, bahwa anak tadi bukan anak yang masih di dalam tanggung jawab orang tuanya, sudah mandiri. Artinya sudah berdiri sendiri. Yang kedua, perbedaannya adalah bahwa anak tadi tidak tahu kalau itu dari bapaknya, dan bapaknya juga tidak tahu kalau itu nyampainya pada anaknya. Bapaknya hanya berkata, tolong bagikan sedekah ini di masjid. Maka dibagikan di masjid. Ternyata anaknya yang menerima. Maka ketika pulang anaknya menceritakan, alhamdulillah saya mendapatkan rezeki dari Allah, mendapatkan sedekah dari seorang yang baik. Bapaknya terkejut. Dari masjid? Iya. Itu dariku. Dan aku demi Allah tidak bermaksud untukmu. Aku tidak meniatkan untukmu sama sekali. Kembalikan. Kata anaknya, aku menerima dengan halal. Aku tidak mencuri, tidak merampok. Aku tidak mengambil dari sesuatu yang haram. Aku diberi. Akhirnya mereka minta diselesaikan oleh Rasulullah SAW. Lihat apa kata Nabi SAW. Nabi melihat dari niatnya. Laka mana waita ya Yazid. Engkau mendapatkan apa yang kau niatkan, yaitu sedekah. Walaupun nyampainya pada anaknya sendiri, tetapi engkau tetap mendapatkan pahala niat sedekah. Anaknya juga kata Nabi, walaka ma akhadta ya ma'an. Bagimu apa yang kau dapat wahai ma'an. Artinya engkau mendapatkan itu dan itu halal. Ambil, itu hakmu. Karena engkau mendapatkan dengan baik atau dengan halal. Bapaknya juga mendapatkan nilai pahala sedekah walaupun ternyata nyampainya pada anaknya. Mengapa? An-niyah. Kembalinya pada niat. Ikhwani fillah a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga ada faedah lain yang kelima, yaitu bolehnya bersumpah walaupun tidak diminta sumpah. Memang ada larangan-larangan untuk berbanyak-banyak sumpah. Dan itu diantaranya adalah cirinya orang-orang munafik yang biasanya mereka banyak sumpah, sedikit sumpah, sedikit sumpah, sedikit sumpah.
Tetapi ketika dia ingin menegaskan sesuatu, boleh untuk mengucapkan wallahi ma iyyaka aradtu. Kata bapaknya kepada anaknya, mengatakan wallahi ma iyyaka aradtu, demi Allah bukan engkau yang aku maksud. Demi Allah bukan engkau yang aku maksud. Kalimat demi Allah ini sumpah. Barakallahu fikum. Dan boleh demikian untuk menegaskan sesuatu, apalagi menegaskan perkara yang hak, kebenaran. Demi Allah tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Itu lebih-lebih lagi. Bahkan seorang dai semestinya untuk menegaskan perkara kebenaran walaupun dengan kalimat sumpah, wallahi ini adalah hak, demi Allah ini adalah hak. Baik, barakallahu fikum, kaitannya dengan bab sudah kita sampaikan. Masalah niat itu yang dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun ternyata sedekahnya nyampainya kepada anaknya sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Kaum muslimin, demikian tadi ringkasan tausiah indah dari Imam Nawawi. Dan sekarang kita akan menuju ruang tanya jawab. Dan alhamdulillah sudah ada pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, semoga Allah selalu menjaga antum dan keluarga. Wa iyyakum. Izin bertanya terkait niat ini, apa diperbolehkan kita bekerja sebagai tukang bangunan tempatnya para teroris ya, atau yang terlarang, di mana mereka mendakwahkan pemahaman ataupun kelompok-kelompok di luar ahli sunnah, yang dohir pekerjaan itu halal, terlihat oleh kasat mata kita. Yang penting hanya niatkan memperoleh rezeki untuk menafkahi keluarga. Jazakumullah khair. Iya. Jazakumullah khair. Para ulama melihatnya dari sisi apakah yang kamu lakukan itu berkait langsung dengan kejahatan terorismenya atau tidak. Kalau tidak, maka tidak sampai kepada satu ta'awun terhadap dosa terorisme, karena dia sebagai manusia dia membutuhkan makan, minum, dan rumah, tempat tinggal, sandang, pangan, dan papan. Maka ketika kita menjual sesuatu untuk kebutuhan mereka, termasuk menjual jasa, adalah perkara yang halal fil asal, pada hukum asalnya. Barakallahu fikum. Dan itu terjadi pada semua pedagang yang mendagang makanan nasi, yang belinya pun campur. Ada orang baik, ada orang jelek, ada ahli sunnah, ada orang sesat, ada teroris, dan sebagainya. Itu juga termasuk halal, tidak mengapa. Karena kita menjual sesuatu yang tidak berkait dengan terorismenya. Kalau berkait secara langsung, seperti ketika mereka membutuhkan kabel-kabelnya untuk bikin bom, kamu yang menyarikan, itu yang termasuk ta'awun alal ismi wal udwan. Atau dia membutuhkan ininya, membutuhkan itunya, kamu bantu ketika dia ingin melakukan. Kamu mengantarnya dengan mobilmu, saya yang mengantarnya nanti ketika kamu akan meletakkan bom. Maka ini jelas ta'awun alal ismi wal udwan. Sedangkan Allah berfirman, ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah, bantu-membantulah pada perkara yang baik dan ketakwaan. Tapi jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Di dalam terorisme ada dua-duanya. Ada dosanya, ada permusuhannya. Karena selalu mengadu domba antara rakyat dengan penguasanya. Dan itu yang sering dilakukan oleh mereka, para teroris. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu fil asli, hukum asalnya. Tetapi ada sisi lain. Apa sisi lainnya? Kalau engkau bekerja di situ, otomatis mungkin akan sering bertemu dengan orang tersebut. Orang itu akan berkata, Pak, ini tolong diginikan, Pak, ini tolong digitukan. Asalnya begitu. Kemudian berkata, kamu masih belajar sama mereka itu. Mereka itu agamanya nggak benar tuh, selalu mengikuti taghut. Artinya kamu dipengaruhi oleh dia. Ini kekhawatiran kami. Artinya kita khawatir kamu akan sering bertemu dengan dia dan mendapatkan subhat-subhatnya atau penipuan-penipuan dari dia. Dia mengucapkan kalimat-kalimat agama yang seakan-akan hak,
sedangkan kamu tidak mengerti, mengira kalau itu benar, padahal itu adalah batil. Seperti dia menyatakan, dengar nggak kemarin, itu penguasa kita ini zalim, penguasa kita ini begini, mereka ini tauhid, nggak pantas untuk menguasa, kita harus begini, kita harus begitu, ila akhirnya kamu bisa jadi termakan. Sehingga kalau kekhawatiran itu ada, maka sebaiknya engkau jangan membantunya dari sisi itu. Tidaklah. Mengapa saya khawatir saya mendapatkan syubhat dari dia? Ya, karena tentunya akan berkomunikasi, akan berbicara, dan kemudian akan terpengaruh nantinya ketika dia berbicara. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Baik Ustaz. Berikutnya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titip pertanyaan untuk Ustaz Muhammad Umar As-Sawed. Apa hukum menggunakan simbol seperti ini pada pesan-pesan WhatsApp? Pesan-pesan WhatsApp seperti simbol orang yang seperti punten gitu ya. Ada yang mengatakan tidak boleh karena tasabuh dengan perbuatan orang Hindu dalam ibadah mereka. Padahal dalam kebiasaan sehari-hari, apalagi di wabah sekarang, orang sering melakukan untuk mengganti berjabat tangan lewat WhatsApp itu. Jadi pesan-pesan lewat WhatsApp biasanya, maaf ya lahir batin, itu ada pesan-pesan seperti ini. Wallahu alam, saya tidak mendengar fatwa dari para ulama yang langsung masalah ini. Tetapi kalau memang ada unsur tasyabbuh, maka kita hindari. Tapi saya tidak tahu apakah ini benar-benar suatu simbol dari agama lain atau perkara yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin di Indonesia. Bahkan adat-adat, yakni kebiasaan turun-temurun di Indonesia, kalau meminta maaf akan menggabungkan tangannya seperti itu. Wallahu ta'ala, kalau memang demikian, maka tidak ada unsur tasyabbuh. Tapi kalau itu adalah memang khasnya agama tertentu, maka sebaiknya kita hindari saja. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga memiliki sesuatu yang lebih baik dari itu, yaitu ucapan Assalamualaikum. Diketik di dalam WA, WhatsApp kalian, atau dalam surat singkat kalian. Dan jangan berkata, oh kepanjangan, nulisnya lama. Kalau ini kan klik satu, keluar langsung. Bisa dibikin template, kemudian kamu tinggal klik, keluar Assalamualaikum. Itu bukan masalah di zaman sekarang, alhamdulillah. Kamu mendapatkan pahala, dan kamu mendoakan orang lain, dan kamu akan mendapatkan jawabannya yang lebih baik. Karena dianjurkan siapa yang berikan salam, maka jawablah dengan yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wallahu ta'ala a'lam. Berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Insyaallah Anda mengikuti streaming kajian Ustaz Muhammad As-Sawed. Anda ingin bertanya Ustaz, seperti apa takwa itu dan bagaimana cara mengingatkannya? Jazakallah khairan katsira Ustaz. Meningkatkan atau meningkatkan? Mungkin meningkatkannya mungkin ya. Seperti apa takwa itu dan bagaimana meningkatkannya mungkin? Takwa secara bahasa dari kata waqa yaqi, yang artinya melindungi atau menjaga atau berhati-hati dari sesuatu mara bahaya. Sebagaimana dalam ayat, illa an tattaqu minhum tuqah, illa an tattaqu minhum tuqah, kecuali kalau engkau khawatir dan takut dari sesuatu. Itu kalimat tuqah ya, atau taqwa. Dari kata itu sudah berkembang menjadi makna yang syar'i, yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah, seperti ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Maka unsur takut tadi atau unsur menghindar tadi ada di dalamnya. Hati-hati dari adab Allah. Yani hendaklah kalian takut kepada Allah. Bagaimana caranya untuk menghindari adab Allah? Hendaklah kita mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sehingga ketika ditanyakan kepada sekian para ulama, jawabannya hampir sama. Apa itu takwa? Mereka menjawab,
engkau mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan menghindar dari dosa-dosa dengan ikhlas karena Allah SWT. Itu takwa. Atau uthira, diriwayatkan dari salaf, makna takwa adalah seperti engkau berjalan di jalan yang berduri. Apa yang kau lakukan? Orang itu menjawab, aku akan berjalan dengan hati-hati, jangan sampai tertusuk duri, dan aku ingin sampai di tempat tujuanku dengan selamat. Dikatakan, itulah takwa. Itulah ketakwaan. Engkau berjalan dengan hati-hati, jangan sampai tertusuk duri, sampai di tujuan. Sedangkan kita di dunia ini sedang berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan jannahnya. Maka berupayalah berjalan di muka bumi ini dengan hati-hati. Jangan sampai terjerumus dalam dosa. Jangan sampai membuat Allah murka. Jangan sampai membuat perkara yang membuat Allah SWT menimpakan adab kepada kita dan seterusnya. Ini kehati-hatian inilah yang disebut dengan ketakwaan. Tentunya kalau ditanyakan bagaimana meningkatkannya, sebagaimana judulnya taqwallah, takut kepada Allah, maka akan meningkat rasa takut kepada Allah kalau kita lebih kenal dengan Allah dan sifat-sifatnya, dan juga kita lebih mengenali apa yang Allah beritakan tentang jannahnya, agar kita semakin semangat untuk menggapai surga, dan juga lebih mengenal tentang betapa mengerikannya neraka, sehingga kita lebih berhati-hati di dunia ini jangan sampai tertimpa adab neraka, dan juga mempelajari apa yang Allah beritakan dan apa yang Rasulullah beritakan tentang akhirat, yaumul hisab, hari perhitungan, timbangan, hari ketika seorang akan ditanya satu persatu oleh Allah SWT atas perbuatannya di dunia. Ketika kita menambah keimanan, ketika kita menambah pengenalan terhadap akidah hari akhir ini, maka akan meningkat ketakwaannya. Sehingga Rasulullah SAW kalau menyuruh sesuatu atau menganjurkan sesuatu, mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir, maka berbicara dengan baik atau diam. Kenapa disebutkan di awalnya siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir? Karena itulah motor penggerak atau pendorong seseorang untuk bisa bertakwa dan meningkatkan ketakwaannya. Kalau dia beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir. Kalau nggak percaya, ragu-ragu tentang hari akhir, biasanya tidak takut untuk berbuat dosa, yang artinya ketakwaannya habis, berkurang, atau sangat rendah sekali, karena nggak ada keyakinan terhadap hari akhir. Sehingga meningkatkannya adalah dengan menambah keyakinan kepada Allah dan hari akhir. Bagaimana menambah keyakinannya? Dengan talabul ilmi, mengenali Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengenali apa yang sudah diberitakan oleh Allah tentang hari akhir, maka itu akan menambah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Baik Ustaz, pertanyaan terakhir Ustaz. Masih banyak pertanyaan sebenarnya. Bismillah, afwan Ustaz, bacaan ketika ruku dan sujud bacaan ketika sujud kan banyak. Dan kita disunahkan untuk memperbanyak bacaan ketika ruku dan sujud. Apakah benar satu bacaan diperbanyak seperti Subhana Rabbiyal A'la, atau semuanya boleh dibaca dalam satu ruku, satu sujud? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Yang dicontohkan, yang disunahkan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Albani, bukan mengumpulkan semua zikir tersebut dalam satu ruku atau satu sujud, tetapi kadang-kadang berdoa, berzikir dengan zikir yang ini, kadang-kadang dengan zikir yang itu. Itu yang benar, yang dicontohkan. Artinya Rasulullah SAW pernah membacanya Subhana Rabbiyal A'la, pernah membacanya Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, dan juga yang lain. Maka ini kadang-kadang pakai yang ini, kadang-kadang pakai yang itu. Kalau memperbanyak, perbanyaklah. Misalnya Subhana Rabbiyal A'la, perbanyak. Ada riwayat dari sahabat Abdullah bin Umar membacanya 10 kali. Nah, ada yang baca sekian kali. Maka silahkan. Kalau imamnya masih sujud, maka kita tambah zikir tersebut, tidak mengapa.
atau kita tambah dengan doa, karena seseorang ketika sujud adalah yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka memintalah kepadanya dan berdoalah kepadanya. Wallahu taala alam. Baik kaum muslimin rahimahullah. Sudah selesai acara tanya jawab karena waktunya sudah habis, dan nanti insyaallah kita akan lanjutkan esok hari. Esok Ustaz ada ya insyaallah ya. Hari apa besok? Besok hari Kamis. Mudah-mudahan insyaallah. Ya. Alhamdulillah insyaallah beliau akan mengisi kembali Kamis esok, dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, pertanyaan yang belum bisa terjawab nanti insyaallah kita akan tanyakan pada keesokan hari insyaallah taala. Dan Ustaz sebagai penutup untuk hadis kelima ini bagaimana Ustaz? Barangkali ada tambahan. Alhamdulillah, satu hadis ini sangat jelas, dan kita bersyukur pada Allah Ta'ala mendapatkan bimbingan dari Rasulullah SAW dengan sangat jelas. Yang harus kita ingat adalah kalimat Nabi SAW, laka ma nawaita, bagimu apa yang kau niatkan. Ini semakna dengan hadis pertama yang kita baca, yaitu walikulli mri'in ma nawa, setiap orang mendapatkan apa yang diniatkannya. Maka beliau katakan pada Yazid, bagimu apa yang kau niatkan. Walaupun datangnya atau nyampainya pada anakmu sendiri, jangan khawatir. Pahalamu tidak berkurang, tidak berubah. Karena niatmu, karena Allah Ta'ala untuk fuqara masakin, walaupun ternyata nyampainya pada anaknya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kaum muslimin, demikian tadi apa yang disampaikan dalam acara Untayan Nasihat Indah Imam Nawawi dalam pembahasan hadis tentang ikhlas dan menghadirkan hati, dan insya Allah kita lanjutkan esok hari. Semoga akan memberikan kepada kita manfaat untuk kita senantiasa menambah keikhlasan kita. Atas perhatian dan kebersamaannya kami ucapkan jazakumullah khairan katsira, dan juga pertanyaannya, dan juga kita akan jumpa lagi esok hari, dan mohon maaf atas salah dan kurangnya apa yang kami hadirkan. Wassallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.